Kan, jadi tidak ya. menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Nah, seperti contohnya hari ini yang saya dengar, wah ada pengarahan dari Partai Coklat gitu. Iya. Nah itu Itu serem kencang, banget tuh Mas. kencang itu narasi itu. Itu serem loh, Iya, menurut iya, saya itu iya. hal yang sangat nggak bagus banget. Dan Mm. itu justru akan membuat gaduh, Mm. ya karena akan ada tudingan-tudingan ya terhadap, mohon maaf mungkin yang pakai baju coklat nih Ya, gitu ya, ya. ya. Kan kasihan tuh teman-teman baju coklat yang Mm. sekarang ini justru mau mendekat, ya saya lihat mau mendekat ke TPS aja takut. Mm. Mm. Karena takut nanti di apa namanya diolah, digoreng, Di di framing, framing ya, gitu ya, ya. ya. Nah, sehingga mereka sendiri jadi bingung. Satu sisi mereka menjadi pamong rakyat untuk mengawasi kontestasi, tapi di sisi lain juga pasti gitu kan, sudah ada yang menyebut pasti ada tudingan-tudingan bahwa mereka ikut bermain dan lain sebagainya. Nah, yang seperti inilah menurut saya menjadikan pemilu ini menjadi nggak fair. Ya, bukan nggak fair untuk pemerintah, tapi Ya. nggak fair untuk orang yang selalu nggak pernah mau menerima kekalahan gitu. Betul. Saya kira Nah itu itu Mas. soal yang baju coklat itu ya Kak Irma, yang tadi Kak Irma kan ini poin menurut saya meng-highlight satu poin yang menarik, jangan sampai rakyat diadu dengan rakyat diadu dengan pemerintah ya, dengan aparat gitu ya. Itu kan narasinya, misalnya dari Mas Hasto ya, menarasikan bahwa jadi polisi itu sekarang sudah terbagi 3. Ada yang polisi merah putih. Nah, merah putih itu pengertiannya pokoknya ya sejalan lah dengan PDIP gitu dari segi ininya haluannya. Kemudian polisi yang sudah dikuasai atau dikendalikan oleh Pak Jokowi, oleh Raja Jawa gitu ya, istilahnya Hasto ini, dan pemerintah gitu, Prabowo tentu saja itu, mereka lah yang dikendalikan untuk memenangkan calon Kim Plus gitu. Kemudian ada polisi yang abu-abu, nggak jelas. Nah itu kan kemudian menjadikan polisi juga seakan-akan dibelah-belah gitu loh. Kayak memecah belah polisi gitu. Ya, jadi itu yang poin yang menurut saya itu juga sesuatu yang narasi yang nggak bagus gitu loh ya, bagi ya maksudnya kelanjutannya gitu ya Kak Irma ya. Jadi nah kalau menurut Kak Irma tadi ya kembali ke soal bahwa faktor utama itu adalah strategi dan ketokohan gitu ya. Nah, saya mau kembali ke soal narasi itu kan, tuduhan-tuduhannya itu kan kalau kalah, kalau calonnya kalah kalah, curang. ada itu dicurangi. Terus ada endorsement. Nah, endorsement Pak Jokowi cawe-cawe di Jawa Tengah dan lain-lain. Terus bansos dan seterusnya. Sementara kalau menang itu diem aja gitu ya. Seakan-akan itu fair gitu. Nah, Kak Irma melihat itu gimana narasi semacam itu? Ya, saya lihat Ini kan sih pilkada yang sudah berlangsung, maksudnya pilpres sudah ada, pilkada gitu. Kenapa itu muncul terus narasi semacam itu? ya karena nggak siap gini loh Mas ya. Harusnya partai politik manapun itu siap menang dan harus juga siap kalah. Ya. Bagaimana mereka mampu gitu ya mendorong tokoh yang memang disukai oleh publik, yang memang dipercayai oleh publik. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi politiknya. Strategi politiknya. Nah, yang ketiga, bagaimana kemudian partai pendukungnya ini mampu menjaga kondusivitas. Karena hari ini tuh masyarakat udah nggak mau lagi gitu ya. Ada keributan-keributan itu masyarakat udah nggak mau. Kelihatan sih. Kenapa? Karena mohon maaf, ekonomi dunia sekarang tidak baik-baik saja. Ekonomi kita pun sama. Seluruh dunia loh, bukan hanya di Indonesia. Nah, sekarang masyarakat ingin meminta Pak Prabowo Gibran, ya kan, membuktikan hasil kerjanya untuk kemaslahatan masyarakat. Itu yang ditunggu rakyat. Nah, rakyat mensupport itu. Rakyat ini percaya nih, ya percaya dan menunggu itu. Dan itu kan yang harus dibuktikan oleh pemerintah. Nah, ya kita tunggu. Nggak bisa hanya 100 hari kerja, nggak bisa. Ya 100 hari kerja itu baru beresin buku-buku gitu loh ya. Belum bisa dilihat dari situ. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang keluar dari satu partai, entah partai manapun gitu, makanya Nasdem sendiri selalu berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Itu jangan sampai menghina
jangan sampai membuat masyarakat itu tercederai, gitu ya. Misalnya seperti tadi disampaikan, ada yang menyampaikan mungkin itu relawan ya, mungkin itu relawan, tapi itu justru malah akan menghancurkan partai yang didukungnya kalau dengan sikap-sikap yang seperti itu, gitu ya. Rakyat Jawa Tengah bodoh, IQ-nya rendah karena miskin. Lah dulu kan gubernurnya siapa Lah, di itu sana, makanya, itu kan muncul gitu. sekarang muncul reaksi balik yang begitu. begitu-begitu itu harusnya tidak diambil ya untuk digoreng gitu loh. Kalau itu diambil untuk digoreng justru malah kontraproduktif gitu. Ya saya kira kita sama-sama tahu ya, kalau saya sebagai pelaku ya, salah satu caleg yang betul-betul memang berjuang ketika pileg kemarin, saya tahu persis Mas mainnya seperti apa, beceknya lapangan kayak apa gitu ya. Bahwa semua partai punya saksi, bahwa semua partai juga melakukan strategi politik yang sama gitu ya. Jadi jangan ngomong si A curang, si B enggak gitu. Kalau mau dibilang Mas, semua curang. Bisa juga semua nggak curang Ya, gitu. betul. Tergantung dari sisi mana kita memandang gitu. Ya misalnya tadi yang Kak Irma sebutkan sebelum kita taping, yang misalnya bansos ya. Kan bansos dari atas itu, terus kemudian kan ketika di gubernur, di wali kota, di apa kan, Nah, partainya beda-beda gitu ya Mbak. makanya saya mau sampein ini ya sama masyarakat supaya masyarakat paham ya. Ya. Bansos itu kan ada di, nggak cuman ada di Kemensos. Ya, anggaran bansos itu ada di banyak kementerian. Namanya Perlinsos sebenarnya. Oke, Perlindungan sosial. Oke, ya. Nah, ada yang berbentuk sembako, ada yang berbentuk subsidi BBM, ada yang berbentuk subsidi pupuk, ya kan? Ada yang berbentuk subsidi listrik, ada yang berbentuk misalnya kalau PUPR itu ada yang berbentuk bedah rumah, kemudian jamban sehat dari Kementerian Kesehatan, itu termasuk bagian dari yang namanya Perlinsos. Itu bansos juga. Ya. Nah, jadi yang dipikirin oleh orang-orang yang belum paham apa itu sebenarnya bansos gitu ya, dipikir cuman yang sembako itu aja gitu. Sehingga ketika presiden misalnya membagikan sembako, langsung dituding gitu kan. Nah, padahal presiden memang punya nomenklatur, memang punya anggaran untuk bansos. Termasuk juga wakil presiden punya anggaran untuk mengeluarkan untuk itu. Nah, ini yang nggak dipahami. Saya bingung juga ya ketika misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi bagi-bagiin sembako di depan istana, kemudian itu dituding sebagai satu kecurangan yang kemudian memenangkan partainya, partai yang di backupnya misalnya seperti itu. Berapa sih yang dibagikan di depan istana? 1, ya kan? Berapa coba itu Mas yang dibagikan di depan istana? Ya, apa iya bisa memenangkan seluruh Indonesia? Gitu kan? Nah, itu nggak apa namanya? Nggak make sense gitu nggak ya. make sense gitu ya cara berpikirnya. Nah, yang kedua, bansos itu diturunkan dari pusat itu ke Pemda, ke gubernur, ya kan? Nanti dibagi di gubernur itu dibagi, yang bagiin itu kan orang daerah, kan kita otonomi daerah nih, dibagi oleh kementerian dinas-dinas yang membagikan itu. Nah, dapat dari mana si penerima bansos itu? Lah kan dinas sosial yang menentukan si A dapat, si B enggak, si C dapat, si kan dinas sosial melalui kepala-kepala desa. Nah, sekarang yang bisa megang kepala desa itu siapa? Bupati, wali kota, gubernur. Nah, wali kota, bupati, wali kota, gubernur itu seluruh partai punya. Nah, terus gimana caranya? Ya, kalau dibilang misalnya ada kecurangan gitu ya secara seluruh Indonesia lah bilang begitu. Untuk memenangkan satu calon misalnya seperti itu. Saya kira nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus untuk Deddy Sitorus ataupun Congor Sitorus, jangan sembarangan ngomong kau. Kalau sudah kalah ya kalah sajalah. Ya. Belajarlah dari Bambang Pacul, belajar legowo, menerima kekalahan dan mengakui kekuatan lawan. Jangan kau bilang Jawa Tengah itu kandang bansos. Kau udah melukai warga Jawa Tengah, ya. Berarti kau tuh tidak paham dengan politik. Kau ya pura-pura paham dengan politik itu. Sedangkan kedudukan kamu di politik itu masih membutuhkan suara masyarakat banyak.
Ini khusus nih untuk orang-orang politik nih. Jangan kau sakiti masyarakat, jangan kau sakiti warga negara. Karena apa? Dengan kau kepingin duduk saja kalian ngemis-ngemis ke warga negara, ke masyarakat. Tahu enggak? Ke masyarakat kecil. Mana sloganmu dulu? Mana slogan Banteng? Partainya wong cilik. Hah? Sekarang kalah di dapil Jawa Tengah saja sampai bilang. Hah? Dan menghina warga Jawa Tengah dengan sebutan kandang bansos. Mulutmu itu loh, nggak sesuai dengan gambar banteng putih itu. Banteng saja moncongnya putih kok mulut moncongnya kayak asu. Nah, kasihan yang pendiri pendiri partai PDI itu, ya. Kalau kader-kader PDI seperti Sitorus ini, ya, sama Deddy Sitorus ini masih bercokol, makin hancur. Kekalahannya kader PDI di Jawa Tengah ya jangan-jangan karena mulut kalian itu, kesombongan kalian. Terus jangan menyalahkan masyarakat kalau nggak memilih, sampai kau hinakan masyarakat dengan sebutan kandang bansos. Itu udah kesalahan besar dan fatal itu, ya. Hati-hati kamu. Kalau kamu hidup di politik, makan saja dari pekerjaanmu sebagai politik, sebagai politikus. Jangan kamu sembarangan. Karena apa? Kedudukanmu itu membutuhkan bantuan masyarakat. Dengar ini. Jadi kau ndak usah macam-macam kau dengan masyarakat. Karena politik itu, kedudukan politik itu ya. Kau bisa duduk di situ. Kau ngemis-ngemis ke masyarakat minta suara. Oh enggak? Nggak usah kau macam-macam. Dan jangan mengeluarkan statement-statement yang membuat resah masyarakat itu. Ya. Katanya kaum terpelajar, berpendidikan, tapi kelakuanmu itu nggak punya adab, tau enggak? Mulutmu itu disekolahin lagi. Nah, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi